Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Tribun Jogja. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat atau Kanjeng Purbo. Terus pundi Kanjeng Purbo kabaripun? Alhamdulillah saya Mas Krishna. Amin. Nah, Kanjeng Purbo ini adalah ketua pengurus atau ketua umum pengurus daerah Ikatan Pencaksilat Indonesia DIY dari 2020 nggih Kanjeng Purbo? Nggih. 2020 sampai 2025 masih berjalan ini kepengurusan, dan beliau juga adalah anggota Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan. Terus nggih. Nah, Kanjeng Purbo, kita akan ngobrolin tentang ya dunia persilatan ini ya. Dunia persilatan sebagai seni maupun sebagai olahraga prestasi. Ya, Kanjeng Purbo sebagai ketua umum Pengda IPSI DIY bisa cerita ini gimana sih kondisi organisasi, kondisi pembinaan, kondisi atlet-atlet atau calon atlet, dan prestasi yang sudah ditorehkan oleh para atlet kita dari DIY. Nggih, matur nuwun terkait dengan IPSI yang Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Di saat ini Pengda IPSI DIY itu menaungi sekitar 28 perguruan pencaksilat yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun secara realitas punya ada ratusan perguruan ya di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Namun yang bernaung di bawah IPSI ada sekitar 28. Dan tentu saja keanggotaan ini memang diatur oleh masing-masing perguruan pencaksilat tersebut dan sebagainya, sehingga Pengda IPSI lebih kepada pembinaan dan juga arahnya ke prestasi. Nah, terkait dengan prestasi, IPSI Daerah Istimewa Yogyakarta, PON di Papua terakhir kemarin kami mendapatkan medali perak ya, walaupun sebetulnya sebelumnya selalu emas ya. Tapi kemarin, khusus yang kemarin perak karena ya menurut kami, menurut pihak tim pencaksilat daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu ada kecurangan dan sebagainya lah. Ya akhirnya kita hanya mendapatkan perak, tapi ya sudahlah. Dan saat ini kami sedang menyiapkan atlet kami di dalam pelatihan untuk BK-PON ya, untuk PON yang BK-PON-nya akan diselenggarakan besok September kalau tidak salah nanti akan di Solo ya. Namun belum dipastikan. Di situ target kita adalah masuk di 5 besar ya. Sehingga kami bisa meneruskan sampai ke PON di 2024, dan target kami memang 1 emas. Target dari Pengda IPSI DIY itu ya, 1 emas untuk PON di Sumatera Utara, Aceh ya. Tahun depan ini ya. Ini target yang realistis atau bagaimana? Ngelihat kondisi ya. Sangat realistis Mas, karena seperti saya bilang tadi bahwasanya kita selalu minimal 1 emas, kadang 2 emas. Tapi kemarin yang di Papua memang ada sedikit sesuatu yang tidak sesuai yang seharusnya. Non-teknis ya. Kalau secara teknis mesti emas kita dapat ya harusnya ya. Nah, silat ya, seni bela diri silat dan juga prestasi, dan ini sudah dipertandingkan sampai ke level ASEAN internasional lah ya, ada kejuaraan silat internasional juga. Ini sudah diakui sebagai World Heritage yang non bendawi ya. Nah, Kanjeng Purbo bisa menceritakan sebetulnya ini silat ini bagaimana sih harus didudukkan bagaimana di tengah masyarakat kita ini ya, soal silat ini apakah ini sesuatu yang adiluhung yang harus dan seterusnya, saya kira. Pencak silat memang bisa 2 hal yang bisa menurut saya bisa kita lihat itu sebagai salah satu peninggalan dari leluhur kita sebagai satu budaya gitu. Namun juga kita bisa melihatnya sebagai itu adalah salah satu olahraga yang sangat
yang diperlukan bagi kita agar memiliki tubuh yang sehat dan seterusnya. Ya. Nah, artinya bahasanya sebagai sebuah kebudayaan memang ada filosofi-filosofi terkait dengan silat Iya. yang itu tidak hanya secara fisiknya aja kita latihan, namun secara moral dan lain sebagainya memang ada ajaran-ajarannya di dalam pencak silat itu, sehingga kita para pandemen pencak silat itu memang harus juga memahami dan meresapi dari filosofi-filosofi tersebut. Nah, bisa digambarkan ya kira-kira ini, karena saya awam ini soal persilatan ini, kecuali membaca-baca komik cerita. Nah, filosofi-filosofi seperti apa sih yang ada di silat? Sebetulnya ada beberapa filosofi ya, yang diantaranya memang seharusnya katakanlah seperti yang orang peribahasa padi merunduk itu, segala itu semakin tua semakin merunduk, itu juga sesuatu yang menjadi salah satu filosofi kami para pesilat. Ya artinya ketika kita memiliki keilmuan bela diri yang tinggi, seharusnya itu kita menjadi lebih lerem gitu, tidak menjadi arogan, tidak menjadi orang yang beringasan dan mudah emosi, tidak terpancing dan sebagainya. Harusnya kita lebih mendep kalau orang Jawa itu, lebih merem. Dan sebetulnya ketika kita memiliki keilmuan bela diri yang tinggi, kalau misalnya ada pihak lain yang menyerang kita dan sebagainya, itu seharusnya ketika, tentu kalau katakanlah pendekar itu kan dia tahu kemampuan dia dan dia bisa melihat kemampuan lawan sebetulnya. Dengan melihat itu, musuhku sak level ora ya. Kalau misalnya itu di bawahnya, seharusnya dia tidak meladeni. Karena apa? Karena justru itu menurunkan anunya dia juga, kependekaran dia juga ngeladeni katakanlah cah cilik atau apapun, dan juga sebenarnya dia harusnya kasihan, nek kowe kalah piye. Sebetulnya seperti hal-hal semacam itu yang mungkin saat ini perlu lebih ditanamkan kepada para pesilat ini, sehingga khususnya karena ini pembinaan secara langsung memang ada di perguruan-perguruan silat, sehingga bahasanya mereka juga harus memahami bahasanya tujuan dari perguruan silat tentu saja bukan sekedar sebanyak-banyaknya mencari anggota, pengikut, namun juga mereka harus tetap menanamkan sikap-sikap kesatria yang ada di dalam pencak silat tersebut. Dan itu sebetulnya esensinya ya, filosofi seperti itu ya, ilmu padi tadi itu. Nah, terkait dengan potensi dan pembinaan ini, atlet-atlet atau calon-calon atlet. Kalau Kanjeng Purbo melihat di DIY ini, apakah masih ada potensi besar yang bisa digaet, bisa dikembangkan dan seterusnya, ini gimana ini sebagai Ketua Umum Pengda IPSID-nya? Saat ini mungkin memang kalau kita ingin menaikkan target memang menjadi 2 emas sebetulnya, Mas. Tapi itu katakan kalau membicarakan tentang PON ya, namun sebetulnya kita juga banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan lainnya, event-event ya, tingkat internasional maupun tingkat Asia, artinya potensi-potensi itu selalu ada, dan kami selalu melakukan pembibitan terhadap atlet-atlet itu, sehingga ketika mereka melewati usia dari kelas-kelasnya, kita selalu memiliki stok atlet-atlet yang ada. Dan itu saat ini pun kita ada 2 pusat pelatihan, artinya sedang berlatih baik untuk Popnas dan juga untuk BK-PON. BK-PON belum PON. Bapak kualifikasi itu. Masih prapon atau itu, prapon. Oke. Nah, ini juga kita mungkin bisa melihat perkembangan cabang silat di daerah lain juga. Mungkin kita kan kompetisi kan ini. Kekuatan-kekuatan di sekitar kita ini bagaimana kalau perkembangan? Apakah mungkin gini,
sekarang kan banyak kaum milenial yang mungkin susah kalau diajak untuk menekuni gitu secara intens ini. Nah, ini di DIY sendiri bagaimana? Apakah melihat ada pengaruhnya atau enggak gaya hidup anak muda sekarang sehingga susah untuk diajak masuk ke perguruan atau menekuni dunia silat ini? Sebetulnya masih antusias ya. Antusias Antusiasnya itu masih tinggi tinggi ya? juga ya. Walaupun banyak bela diri dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, khususnya di Yogyakarta, namun pencak silat masih kita tetap selalu memiliki newcomer ya sebagai pesilat-pesilat di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya kami melihat antusiasme kaum milenial terhadap pencak silat itu tetap masih tinggi. Ya. Hanya bagaimana kita mengarahkan mereka untuk menjadi atlet yang berprestasi dan sebagainya. Kalau enggak nanti bisa menjadi jagoan di jalan-jalan. Ya. Iya. Nah, itu relevan nih dengan yang terakhir disampaikan ya, jagoan di jalan. Dan kita melihat realitas sosial di depan mata kita nih, ada rentetan kasus kekerasan di jalanan gitu ya. Saya kira ini apakah karena anak-anak muda ini nggak dapat saluran atau bagaimana, tetapi ini sudah menjadi realitas sosial. Nah, dalam pandangan Kanjeng Purbo ini sebagai Ketua Umum Pengda IPSI maupun sebagai anggota Komisi A DPRD ini, karena ini terkait dengan bagaimana cara menangani atau mengelola masalah ini. Ini bagaimana ini pekerjaan beratkah atau mau diabaikan aja atau bagaimana ini? Real soalnya ini. Kebetulan di daerah istimewa Yogyakarta ini memang masalah kejahatan jalanan memang sedang menyeruak ya. Walaupun sebetulnya saya yakin tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, seluruh Indonesia juga pasti potensinya ada, selalu ada dan selalu terjadi. Hanya memang karena Yogyakarta sebagai daerah wisata, sebagai kota pendidikan, sehingga eksposnya lebih besar terhadap kejahatan jalanan itu. Ya. Dan tentu saja bagi kami selaku Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kunci utamanya tentu saja law enforcement ya. Ketika di sana ada kejadian harus segera dilakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi jangan ada pembiaran ya, sehingga tidak akan meluas kemana-mana ya. Ketika siapa yang menjadi korban melihat ada ketidakadilan, maka mereka ada potensi untuk untuk menagih keadilan itu. Dan ada tuh yang bilang kalau tidak viral tidak ada keadilan ya itu. Itu kadang juga terjadi, maka itu yang potensi seperti itu yang harus kita hindari, sehingga menurut saya saran saya kepada para penegak hukum, ketika terjadi satu peristiwa harus segera diselesaikan sesuai aturan hukum, kemudian di-announce-kan, diberitakan. Kalau enggak masyarakat tidak tahu, dipikir ada pembiaran, padahal pihak yang berwajib sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang mungkin saking sibuknya banyak kejadian kemudian lupa untuk memberitakan dan sebagainya. Tapi saya yakin atas keinginan dari pihak berwajib di daerah istimewa Yogyakarta, mereka sangat peduli dan konsen terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita juga yakin bahwa aparat penegak hukum ya tidak mungkin ya membiarkan begitu saja, karena kan mau tidak mau nanti akan jadi beban juga. Saya yakin itu. Nah, tentu saja kasus-kasus seperti yang kita hadapi dan ini terus terang memang memberi stigma buruk ya, dan dunia maya ini rasanya sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk dikelola, dan kita bisa melihat, mendengar, membaca betapa di dunia maya, dunia medsos itu isu-isu yang berseliweran itu hampir tanpa kendali. Dan ini juga memicu seperti tadi ya. Kalau enggak viral enggak akan ada keadilan lah gitu kira-kira.
Nah, ini bagaimana Kanjeng Purbo untuk mengelola itu? Kan tadi law enforcement udah ya. Iya. Nah, ini loh yang ada di dunia medsos jagat maya ini loh. Iya. Ini gimana ini menurut Kanjeng Purbo harus diapakan ini? Jadi setahu saya nih kata apa bisa dikatakan influencer ataupun buzzer dalam arti positif di daerah istimewa Yogyakarta tentu saja setahu saya memang eh, ada forumnya kalau nggak salahnya ada forumnya paguyubannya atau apapun itu yang artinya bisa selalu bekerja sama gitu saling memberikan informasi karena mereka followernya kan berbeda-beda belum tentu sama kan Ya. artinya ketika banyak sekali influencer ataupun buzzer dalam arti positif itu memberitakan tentang berita-berita yang positif tentu saja itu bisa mengurangi hal-hal negatif yang mungkin mendera kota tercinta kita Yogyakarta ini Jadi harus bisa mengimbangi lah harus diimbangi juga ini campaign negatif dengan campaign positif begitu ya. Ya, kita kembali ke soal silat yang memiliki filosofi nilai-nilai yang sangat positif sebetulnya kan ini juga mencerminkan kebudayaan leluhur begitu ya. Itu masih relevan nggak sih dengan kondisi sekarang itu kira-kira? Sangat relevan mas, ya sangat relevan karena ya seperti saya sampaikan tadi bahasanya di sana mengandung nilai-nilai filosofi dari para leluhur kita yang memang harus kita kita bumikan di Yogyakarta ini ya karena sifat-sifat kesatria bijaksana dan sebagainya itu memang harus kita miliki sebagai individu-individu di masyarakat. Oke, jadi nilai filosofi silat itu sebetulnya ya tadi kayak ilmu padi tadi ya mestinya ya. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah lain yang kira-kira masih bisa dilakukan atau diberdayakan selain law enforcement, kemudian tadi perimbangan kampanye positif tadi itu kira-kira apa ini mungkin dari sisi pemerintahan atau tata kelolanya atau bagaimana ini apa yang masih kurang yang harus dilakukan gitu? Kalau mengenai aturan saya pikir memang sudah mencukupi ya pergub kita tentang ketahanan keluarga dan sebagainya sudah kita miliki. Memang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahwasanya tentang kejahatan jalanan, kemudian konflik-konflik di masyarakat itu sebetulnya tidak sepenuhnya itu menjadi beban dan tanggung jawab dari pemerintah dan pihak berwajib ya. Karena pada dasarnya keluarga itu juga yang paling basisnya ke keluarga ya bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada anggota keluarga kita bagaimana mungkin kalau kita memiliki anggota keluarga yang masih kecil kita harus mengawasi setidaknya ya mungkin saat ini sudah jarang dilakukan ya mungkin keluarga kita mau pergi aja nggak pamit kalau pamit tanyain mau kemana ketemu siapa ya, mulai jam piro itu hal-hal yang kecil yang mungkin mereka sebagai anak itu merasa rising apa sih resek banget mengaruhnya tapi sebetulnya itu adalah salah satu bentuk kontrol kita keluarga terhadap anggota keluarga kita bagaimana saat ini mungkin kebiasaan makan bersama malam itu jarang ya udah jarang ya padahal itu sangat penting sekali ya untuk melihat sharing tentang kondisi terkini dari anggota keluarga itu juga apalagi kalau yang muslim juga sholat bersama maghrib dan isya atau sebagainya itu merupakan contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat yang itu tentu saja bisa mengurangi kejahatan-kejahatan jalanan yang ada di masyarakat ini karena saya yakin para pelaku itu sebenarnya adalah butuh perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan masyarakat. Dari level terkecil ya di lingkungan keluarga itu tadi modal besar kita sebetulnya. Nah kemudian Kanjeng Purbo ini untuk
memberitahu kepada khalayak ramai di luar sana, entah itu keluarga-keluarga yang mau menyekolahkan anaknya di Jogja, wisatawan terus karena ini kan daerah tujuan utama wisata. Ini apa yang bisa disampaikan kepada mereka-mereka yang di luar nih terkait kondisi Jogja saat ini? Bagi para calon siswa ataupun yang mau sekolah di sini ya, orang tua siswa yang ingin menyekolahkan putra putrinya di Yogyakarta, jangan khawatir, Yogyakarta itu tidak seburuk yang ada di sosmed itu, tidak semencekam itu, walaupun ada beberapa percikan-percikan dinamika di masyarakat, tapi seutuhnya sepenuhnya itu sudah di dalam kontrol dari pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, dan yang akan menjamin ketentraman dan kenyamanan daerah istimewa Yogyakarta, kota tercinta kita ini. Sudah ada upaya penegakan hukum ya? Sudah jelas ada, Oke, dan kita saksikan itu di media juga. Dan kita percayakan, ini penting, ini kita percayakan kepada. Nah, gimana ini? Kita harus percaya kepada pihak yang berwajib. Pada siapa lagi kita nggak percaya? Iya betul. Nah mungkin ada closing statement dari Kanjeng Purbo terkait dengan ya mungkin tentang IPSI, tentang kondisi real kita sekarang ini, kaitannya dengan supaya ya orang-orang ini yang belajar silat ini menyalurkan untuk prestasi. Ya, gitu. Tentu saja kepada para pandemen silat di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya, marilah kita gunakan keilmuan yang kita miliki itu pada jalan yang benar. Jangan sampai dengan keilmuan yang kita miliki itu justru membuat kita menjadi arogan, menang sendiri, dan ingin menang sendiri itu jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam pencak silat yang sama-sama kita pelajari. Dan harapan kami seluruh warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, baik orang Jogja asli ataupun bukan orang Jogja, tidak perlu menjadi orang Jawa ataupun orang Jogja. Jadilah orang yang dari mana panjenengan semua berasal, menjadi orang yang baik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan sikap saling tolong menolong, serawung dan bersilaturahmi dengan siapapun di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah salah satu kunci dari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Baik Kanjeng Purbo, terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan ini akan memberikan pesan yang positif kepada khalayak ramai, karena terus terang memang ini menjadi pekerjaan rumah bagaimana supaya meyakinkan orang-orang di luar kita bahwa Jogja ini ya aman, bahwa ada percikan-percikan ya itu bisa saja terjadi di manapun gitu. Ya, matur nuwun. Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian podcast Tribun Jogja bersama tamu spesial kita Kanjeng Pangeran Haryo Purbodinat atau Kanjeng Purbo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.